Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia untuk para pemirsa. Dalam video ini kita akan membahas tentang proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama adalah saya sendiri, Riko Muhammad, lalu ada Anindya Rosi, dan terakhir ada Nur Hidayatullah. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu asesmen komunitas. Definisi asesmen komunitas dikutip dari National Network Libraries of Medicine. Community assessment atau asesmen komunitas didefinisikan sebagai suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orangnya dengan tujuan mengidentifikasi sebuah komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Sumber lain mendefinisikan asesmen komunitas sebagai suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan besarnya kapasitas atau kekuatan yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bentuk asesmen komunitas. Asesmen komunitas terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk formal dan juga bentuk informal. Contoh bentuk formal asesmen komunitas adalah data demografis, survei, key informant interviews, focus group discussion, dan juga fungsi masyarakat. Lalu bentuk informal asesmen komunitas adalah windshield survey, berjalan-jalan di sekitar area komunitas yang akan diamati, dan juga kotak saran. Tujuan asesmen komunitas. Tujuan utama asesmen komunitas adalah untuk membuat keputusan tentang rancangan program dan layanan berbasis informasi yang akan dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proses asesmen komunitas. Sebenarnya prinsip utama asesmen komunitas adalah bahwa proses asesmen komunitas perlu dikendalikan oleh warga masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat memutuskan apakah mereka ingin melakukan asesmen komunitas, apa yang mereka inginkan untuk dinilai, bagaimana mereka melakukannya, bagaimana mereka ingin menyajikan hasil, dan bagaimana mereka ingin menggunakan hasil untuk tindakan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dilakukan asesmen komunitas. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan sebelum dilakukan penilaian kepada masyarakat. Langkah tersebut diantaranya ruang lingkup penilaian, jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian, kendala waktu, relevansi dan ketersediaan data penilaian, yang kesemuanya akan dijelaskan secara tersendiri. Yang pertama, ruang lingkup penilaian. Lingkup penilaian dapat ditentukan berdasarkan sumber dan survei terhadap daerah yang akan diamati. Lalu yang kedua, jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian. Meskipun informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, lembaga, dan penyedia layanan, semua informasi dikumpulkan dan disusun akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Lalu, kendala waktu. Penyelesaian tepat waktu dari penilaian diperlukan untuk memungkinkan dilakukannya umpan balik ataupun evaluasi. Lalu yang terakhir, relevansi dan ketersediaan data penilai. Dalam menentukan penilaian masyarakat, relevansi dan ketersediaan data penilai harus diuji sebelumnya. Selanjutnya, kita ada di bagian terpenting dalam proses asesmen komunitas. Setidaknya ada 6 langkah yang bisa dilakukan dalam proses asesmen komunitas. Langkah yang pertama yaitu perencanaan komunitas. Perencanaan komunitas adalah suatu proses yang melibatkan semua masyarakat untuk mengambil keputusan dalam mencapai tujuan atau perubahan yang diinginkan oleh komunitas dengan mengacu pada hasil asesmen masalah, kebutuhan dan kekuatan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan komunitas.
Oleh karena itu, dalam menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, harus mempertimbangkan semua kemungkinan yang dapat diusahakan untuk memecahkan masalah serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Adapun tahapan perencanaan intervensi komunitas meliputi penentuan nama kegiatan, tujuan, sasaran, langkah-langkah kegiatan, jadwal kegiatan, indikator keberhasilan, tim kerja masyarakat, pihak yang dilibatkan, perlengkapan yang dibutuhkan, serta rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian, membangun komitmen kelompok dalam mensukseskan rencana intervensi komunitas juga perlu diperhatikan. Kemudian, langkah yang kedua, pengumpulan data. Pada saat akan mengumpulkan data, kita harus mengetahui siapa yang akan mengumpulkan data, bagaimana cara mengumpulkan data, dan bagaimana melaporkannya. Langkah selanjutnya yaitu review data dan analisis data. Langkah ini merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini. Melalui analisis secara komprehensif, diharapkan dapat memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek. Langkah yang keempat yaitu membuat keputusan. Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang akar masalah, pihak mana saja yang terkait, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial, dan ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial. Kemudian langkah yang terpenting selanjutnya yaitu intervensi komunitas. Pada tahap ini sudah mulai dilakukan intervensi pada suatu komunitas sebagai suatu upaya pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu. Lalu langkah yang selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu monitoring evaluasi. Monitoring dan evaluasi merupakan suatu proses penilaian akan keberhasilan intervensi yang sudah dilaksanakan baik dari segi proses maupun pencapaian hasil intervensi. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu konsep pemetaan komunitas. Jadi, apa sih definisi dari pemetaan komunitas itu? Pemetaan sosial atau komunitas adalah salah satu metode visual yang menunjukkan lokasi relatif suatu komunitas atau kelompok yang dilakukan untuk mengenali dan mendalami kondisi sosial di komunitas tersebut. Berikutnya adalah pemetaan komunitas sebagai salah satu alat analisis sosial. Analisis sosial merupakan alat dasar dan bantu dalam usaha untuk menempatkan dan memahami suatu masalah tertentu. Pemahaman atas masalah diletakkan pada konteks realitas sosial, sehingga jangkauannya relatif lebih luas. Cakupan diantaranya meliputi rentang waktu atau biasa yang disebut sebagai historical, struktur atau kondisi atas keadaan sosial, ekonomi, politik, kultural, kaitan nilai, serta space. Selanjutnya, kita akan mengetahui dari penggunaan pemetaan sosial atau komunitas. Nah, pemetaan sosial atau komunitas itu sendiri digunakan untuk menampilkan data tata letak komunitas, infrastruktur, kependudukan, etnokelompok, bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda menggunakan kriteria yang ditetapkan secara lokal dan menilai distribusi aset di seluruh kelompok sosial. Yang ketiga ialah mendalami pengetahuan dan persepsi dari komunitas itu sendiri. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh dan kekuasaan yang bermain. Dan yang terakhir ialah belajar tentang lembaga sosial dan pandangan komunitas yang berbeda terhadap lembaga-lembaga sosial tersebut. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pemetaan sosial atau komunitas. Yang pertama ialah memilih dan menentukan objek analisis. Pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pada pertimbangan rasional. Dalam artian, realitas yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi. Yang kedua, yaitu pengumpulan data atau informasi penunjang. Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh,
maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi, maupun investigasi langsung di lapangan. Yang ketiga ialah identifikasi dan analisis masalah, yaitu merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini. Yang keempat adalah mengembangkan persepsi, di mana setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan persepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut. Dan yang terakhir ialah menarik kesimpulan, di mana pada tahap ini telah diperoleh berbagai kesimpulan mengenai informasi-informasi dalam komunitas tersebut, seperti akar dari permasalahan, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial, dan ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial. Selanjutnya adalah penggunaan SWOT dalam pemetaan sosial atau komunitas. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Analisa ini bersifat deskriptif dan bisa jadi subjektif, karena bisa jadi dua orang yang menganalisis sebuah organisasi akan memandang berbeda keempat bagian tersebut. Hal ini tentunya cukup diwajarkan, karena analisis SWOT adalah sebuah analisis yang memberikan output berupa arahan dan tidak memberikan solusi ajaib dalam sebuah permasalahan. Baik, kiranya cukup sekian pemaparan materi proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.